Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivar Sulistadi Mahendra, NIM 2017 101 10422 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan mereview 5 jurnal tentang manajemen law firm. Yang pertama, jurnal tentang analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum atau ini dalam proses MAP. Firma hukum MAP dinilai telah sukses mengimplementasikan strategi operasional, yaitu dengan menggunakan strategi waste elimination yang mana membantu firma hukum MAP atau MLF untuk menghadapi tantangan bisnis dalam sehari-harinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai implementasi strategi operasionalnya pada firma hukum yang berfokus pada bagaimana firma hukum memiliki strategi untuk memberikan pelayanan konsultasi hukum sampai dengan prosedur berita acaranya di pengadilan. Topik ini menitik beratkan pada kualitas servis dari firma hukum dan implementasi strategi operasionalnya. Kualitas sendiri bermakna kondisi dinamis yang berpengaruh terhadap produk atau jasa. Apabila sebuah perusahaan memenuhi harapan dari konsumen, maka produk atau jasa yang diciptakan akan diterima dengan baik oleh konsumen. Berikutnya, jurnal kedua yaitu Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata pada Kantor Advokat, Studi Kasus dari Buyung and Partners. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan, dokumentasi atau bahan-bahan yang langsung dari lapangan, serta wawancara kepada pimpinan dan karyawan BHR Law Office. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi adalah hal yang mengikat kesatuan perusahaan. Strategi komunikasi perusahaan dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, di mana BHR Law Office menerapkan strategi komunikasi yang menekankan kepada pesan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Proses komunikasi efektif ialah syarat terbinanya kerjasama yang baik untuk menggapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga jurnal ketiga yaitu harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Advokat sebagai pekerjaan berdasarkan keahlian, maka peranan dari research and management development sangat penting. Tanpa itu, profesi advokat tersebut tidak lebih hanya mendaur ulang apa yang sudah pernah ada tanpa upaya mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju secara pesat. Manajemen kantor advokat secara modern yang mengedepankan peran teknologi informasi dan teknologi sangat dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan sarana yang modern. Berarti yaitu dimaksud dengan suatu jenis upaya usaha law firm atau kantor advokat guna menggunakan fungsi-fungsi dari teknologi modern ini untuk menyesuaikan dengan eranya supaya cocok dengan kehidupan yang ada di saat ini. Yang keempat, strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Dari sebuah perusahaan, begitu pula di BHR Law Office dalam menjalankan arsip dinamis BHR Law Office sering terjadi miskomunikasi atau proses komunikasi yang terhambat antara pimpinan dan karyawan. Tugas perkara klien dan mengenai informasi administrasi baik dari pimpinan dengan karyawan atau sebaliknya sesama karyawan.
Salah satu menurunnya kinerja karyawan BHR Office yang disebabkan oleh miskomunikasi di bidang pengarsifan adalah pemberkasan yang kurang teratur, yang mengakibatkan kesulitan klien untuk mengakses datanya. Strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja yaitu perencanaan yang mencakup tentang tujuan dan standar penentuan prosedur pembuatan dan rencana, sehingga menjadi lebih tertata karena adanya strategi komunikasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian jurnal yang kelima, keputusan keuangan, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan nilai perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dan keputusan tidak membayar dividen merupakan variabel yang paling mempengaruhi nilai perusahaan dalam 3 situasi ekonomi. Selain itu, kebijakan tidak membayar dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ada juga perbedaan nilai perusahaan yang signifikan dalam 3 situasi ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut dapat disarankan kepada perusahaan publik agar ukuran perusahaan penting untuk diperhatikan. Kebijakan membayar dividen kas dapat dipertimbangkan dalam upaya peningkatan nilai perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.